Ranjang Panas CEO Casanova, Bab 31. Naura memasuki gedung kantornya, diikuti oleh Raymond yang berjalan di sampingnya. Keduanya datang terlalu pagi yang membuat keduanya santai bergandengan tangan karena para penghuni kantor belum banyak yang datang. Jadi tidak takut menjadi pusat perhatian. Ini hari terakhir Naura ngantor. Mengingat waktu pernikahan yang tinggal 3 hari lagi membuat Naura terpaksa mengambil cuti kerja. Sebenarnya ia enggan untuk libur bekerja, tapi karena dipaksa Raymond akhirnya ia menyetujuinya juga. Hari ini ia harus menyelesaikan pekerjaan yang penting dahulu dan setelah itu barulah ia bisa berlibur santai dan merawat diri untuk persiapan pernikahannya. Naura dan Raymond terus melangkah memasuki ruang kerja Raymond. Keduanya sepakat memilih sarapan di ruang kerja Raymond. Karena ruang kerja Raymond lebih nyaman untuk bersantai. "Nih mas, aku bawakan roti untuk mas," Naura berkata sambil mengeluarkan kotak bekal yang ada dalam tasnya. Ia sengaja menyiapkan bekal sebelum berangkat kerja. "Terima kasih sayang. Kamu memang yang terbaik." Raymond berterima kasih dan mengecup kening Naura sambil memberikan senyum terbaiknya. Raymond mengambil bekal sarapan yang sudah disiapkan Naura untuknya. Ia mulai membuka bekal itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa roti yang sudah dikasih selai coklat. Raymond mulai menyantap roti selai coklat itu dengan sesekali melirik ke arah Naura yang juga sedang menyantap rotinya. Naura yang memakan roti dengan lahap membuat Raymond menahan tawa. Wanitanya itu terlihat sangat polos dan sangat lucu. "Kamu kenapa mas? Senyum-senyum sendiri begitu?" Naura bertanya saat melihat Raymond yang tersenyum menahan tawa. Ia menahan tawa saat melihat mulut Naura yang berlepotan karena coklat. "Nggak kenapa-napa kok sayang. Hanya saja." Raymond kembali menutup mulut untuk menahan tawa. "Hanya saja apa mas?" Naura semakin dibuat penasaran oleh Raymond yang kembali menahan tawanya. "Haha, itu. Ada coklat yang berlepotan di pinggir bibirmu sayang." Tawa Raymond akhirnya pecah juga saat melihat coklat yang berlepotan di mulut Naura. Di mana mas?" Naura mencoba mengelap sendiri coklat yang berlepotan di mulutnya. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil, apa yang dilakukannya tidak membersihkan mulutnya sama sekali. "Bukan di situ sayang. Sini aku bantu bersihkan." Raymond mendekat ke arah Naura dan berniat ingin membantu Naura dengan senang hati. "Iya tolong mas." Naura memberikan beberapa tisu kepada Raymond untuk mengelap coklat yang belepotan itu. Raymond menerima tisu pemberian Naura. Sang CEO tampan itu semakin mendekat ke arah Naura dan berniat ingin membantu calon istrinya itu. Raymond menyeringai menatap ke arah mulut Naura yang belepotan coklat. Dia seperti memikirkan suatu ide nakal yang menguntungkannya. Kap! Sebuah kecupan manis sudah mendarat tepat di bibir Naura yang sempat belepotan selai coklat tadi. Dengan lembut, Raymond membersihkan sisa-sisa selai coklat yang menempel di setiap sudut bibir Naura menggunakan kecupan-kecupan hangatnya. Naura yang mendapat kejutan tiba-tiba itu hanya bisa terdiam tak berkutik saat Raymond menikmati momen manis tersebut. Ia masih terpaku dan belum sepenuhnya memahami situasi yang sedang terjadi. Setelah dirasa sisa coklat sudah bersih sempurna dari bibir Naura, barulah Raymond perlahan menyudahi kecupan hangatnya dari bibir indah calon istrinya itu. "Mas ngapain sih?" Naura baru bersuara saat Raymond melepas ciumannya. "Hanya membantumu membersihkan sisa coklat." Raymond menjawab santai dengan wajah polos tanpa dosa. "Tapi kan ada tisu mas." Naura kembali komplain mendengar jawaban Raymond. "Pakai tisu lama sayang." "Hehehe.
Raimon cengengesan menjawab pertanyaan Naura. Mas ini ya. Pintar sekali ngelesnya. Naura mencubit pelan perut Raimon. Aduh sayang. Ampun. Raimon berkata dengan ekspresi kesakitan. Padahal cubitan itu tidak sakit sama sekali, malahan ia jadi kegelian karena cubitan pelan Naura. Udah ah. Aku mau ke ruangan dulu. Naura berdiri dari duduknya dan segera meraih tasnya yang ada di atas meja ruangan Raimon. Kenapa cepat sekali sayang? Padahal Mas masih mau bersama lebih lama lagi. Raimon memasang muka sedih saat Naura berniat meninggalkannya. Sabar Mas. Cuma tinggal 3 hari lagi. Setelah itu kita akan terus bersama, Naura berkata dengan senyum termanis yang ia punya. Sebenarnya ia juga ingin berlama-lama bersama Raimon. Tapi tidak mungkin karena masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan sebelum mengambil cuti kerja. Ya sudah. Tapi ini dulu. Raimon menunjuk pipinya. Isyarat meminta Naura untuk memberinya ciuman semangat. Naura yang paham dengan apa yang dimaksud Raimon langsung mendekat ke arah Raimon. Ia mengecup singkat pipi Raimon dengan malu-malu. Mukanya yang memerah terlihat sangat menggoda di mata Raimon. Melihat pipi Naura yang merona karena menahan malu itu, membuat Raimon ingin sekali menyerang calon istrinya itu. Tapi itu tidak akan dilakukannya, ia harus sabar menunggu 3 hari lagi dan Naura akan menjadi miliknya seutuhnya. Aku ke ruangan ya Mas. Naura berpamitan sebelum melangkah keluar dari ruangan Raimon. Semangat ya sayang. Raimon memberikan semangat pada calon istrinya itu. Naura keluar dari ruangan Raimon dan berlalu menuju ruangannya. Ia melangkah dengan langkah yang cukup cepat. Berharap agar segera sampai di ruangannya. Dengan langkah cepat Naura sampai juga di ruangannya. Ia mulai mengeluarkan dokumen yang harus ia kerjakan. Wanita cantik itu mulai hanyut dalam pekerjaannya. Begitulah Naura yang selalu fokus kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan. Naura meregangkan otot-ototnya yang sudah terasa kaku. Berada di depan laptop terlalu lama membuat badannya terasa pegal semua. Walaupun begitu Naura merasa sedikit lega karena ia sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat fokus Naura teralihkan. Ia menatap ke arah pintu masuk untuk melihat siapa yang datang ke ruangannya. Permisi Bu Naura. Ada tamu yang datang mencari Ibu, seorang karyawan resepsionis muncul dari balik pintu. Mencari saya? Siapa? Naura bertanya dengan heran. Siapa gerangan yang mencarinya itu? Iya Bu. Orang itu memang mencari Ibu. Orangnya ada di bawah Bu, karyawan itu menjawab pertanyaan Naura. Kamu yakin ia mencari saya? Ngak salah orang kan? Naura kembali memastikan kepada karyawan itu. Iya Bu. Saya sudah memastikan kalau ia memang mencari Ibu, karyawan itu berkata dengan meyakinkan. Ya sudah. Antar ke ruangan saya saja. Naura mengambil keputusan untuk bertemu tamunya itu di ruang kerjanya. Baik Bu, karyawan itu berlalu meninggalkan Naura yang masih terlihat bingung dan penasaran siapa orang yang meminta bertemu dengannya itu. Tak butuh waktu lama, karyawan tadi sudah kembali dengan seorang lelaki dewasa. Tamu yang datang itu terlihat asing dan Naura sama sekali tidak mengenalinya. Entah ada hal apa yang membuat ia datang menemuinya. Silahkan duduk Pak, Naura mempersilahkan tamunya itu untuk duduk. Terima kasih Bu Naura. Lelaki itu berterima kasih dan segera duduk di kursi tamu yang ada di ruangan Naura. Panggil Naura saja Pak. Sepertinya Bapak lebih tua dari saya. Naura merasa kurang nyaman saat dipanggil Ibu oleh orang yang jauh lebih tua darinya.
Baiklah Naura. Laki-laki itu menerima saran Naura dan mengikuti apa perkataan Naura. Jadi ada apa Anda datang menemui saya? Naura langsung to the point bertanya maksud kedatangan tamunya itu. Saya ingin minta maaf padamu. Saya salah dan saya minta maaf dengan tulus kepadamu Naura. Lelaki itu mulai mengatakan kepentingannya datang menemui Naura. Minta maaf untuk apa Pak? Bapak ada salah apa sama saya? Bukankah kita tidak saling mengenal? Naura masih bingung dengan apa yang dikatakan tamunya itu. Saya benar-benar minta maaf Bu. Nama saya Agus, dan saya punya anak satu-satunya yang sering dirawat di rumah sakit. Anak saya menderita penyakit yang susah disembuhkan dan harus melakukan pemeriksaan setiap saat. Agus kembali bercerita mengenai kehidupannya dengan anaknya. Apa ada hubungannya dengan saya Pak? Naura semakin heran mendengar cerita Agus. Ada. Hari itu saya terburu-buru ke rumah sakit untuk menemui anak saya yang kesehatannya kembali ngedrop dan harus segera dilakukan tindakan lebih lanjut. Bukannya menjawab pertanyaan Naura, Agus malah melanjutkan ceritanya. Maafkan saya Naura. Karena buru-buru ke rumah sakit membuat saya tidak sengaja menabrak Ibu Andini. Agus berkata jujur pada Naura berharap mendapat pengampunan dari Naura. Apa? Jadi Bapak yang sudah menabrak ibu saya? Naura terkejut mendengar pengakuan Pak Agus. Ia tidak menyangka orang yang menabrak ibunya berani datang menemuinya. Saya benar-benar minta maaf padamu Naura. Saya mohon maafkan saya. Anak saya hanya punya saya sebagai orang tua satu-satunya. Saya mohon tolong cabut laporan di kantor polisi. Pak Agus sekarang sudah bersimpuh memohon ampun pada Naura dengan air mata yang mulai bercucuran. Hanya itu cara yang bisa ia lakukan untuk terbebas dari permasalahan ini. Ia tidak mau sampai masuk penjara karena anaknya masih membutuhkannya. Bapak hanya memikirkan diri Bapak sendiri. Lalu bagaimana dengan saya yang kehilangan ibu saya untuk selama-lamanya? Saya tidak punya keluarga lagi. Satu-satunya keluarga yang saya punya pergi karena Bapak. Naura berkata dengan nada sedikit emosi. Air matanya tidak terbendung lagi. Saya tahu itu Naura. Tapi saya tidak bisa menghindar dari takdir. Agus kembali berkata seakan semua yang terjadi sudah ditentukan. Sudah cukup. Saya tidak mau mendengar perkataan Anda lagi. Sekarang tolong pergi dari ruangan saya. Naura mengusir Agus untuk segera pergi meninggalkan ruangannya. Baik, saya akan pergi dari sini. Saya tahu kalau kamu butuh waktu untuk berpikir jernih. Dan saya mohon tolong pikirkan ulang terkait laporan di kantor polisi itu, Agus berkata dan berdiri dari posisinya. Ia keluar dari ruangan Naura meninggalkan Naura yang masih terisak dan berurai air mata. Raimon yang sudah menyelesaikan pekerjaannya itu segera berdiri dari kursi kerjanya. Ia berlalu menuju ruangan Naura untuk mengajak Naura makan siang. Ia menebak pasti wanitanya itu melupakan makan siang karena terlalu asyik bekerja. Raimon yang mendorong handle pintu ruangan Naura dibuat terkejut saat mendapati calon istrinya itu berurai air mata. Kamu kenapa sayang? Raimon berlari ke arah Naura dengan penuh kekhawatiran. Naura yang ditanya hanya diam dengan air mata yang masih mengalir. Melihat itu membuat Raimon semakin panik. Sayang, kamu kenapa? Ayo katakan padaku ada apa? Apa ada yang sakit? Raimon bertanya dan menarik Naura ke dalam dekapannya. Ibu Rai. Naura masih bicara dengan cegukan. Raimon yang mendengarkan Naura cegukan langsung berdiri untuk mengambil minum dan memberikannya pada Naura. Kamu minum dulu sayang. Ayo tenangkan dirimu dulu,
Raimon memberikan air minum pada Naura. Naura meminum air pemberian Raimon itu. Ia mencoba tenang dan menguatkan diri. Melihat Naura yang sudah mulai tenang, Raimon mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang coba ceritakan pelan-pelan, Raimon meminta Naura untuk menceritakan apa yang terjadi. Tadi ada orang yang bernama Agus datang menemuiku. Naura mulai bersuara. Mendengar nama Agus, membuat Raimon mulai menebak apa yang dialami Naura. Ia datang untuk meminta maaf dan memohon agar mencabut laporan di kantor polisi. Naura melanjutkan ceritanya. Raimon terus menyimak apa yang dikatakan Naura. Aku tidak bisa mengontrol diri saat berhadapan dengan orang yang menabrak ibu. Dia bilang tidak sengaja menabrak ibu Rai. Tapi aku tidak bisa memaklumi itu, Naura kembali berkata dengan suara yang bergetar. Sudah. Kamu nggak perlu menjelaskannya lagi. Serahkan semuanya pada Mas. Biar Mas yang mengurusnya, Raimon berkata dengan tegas sambil menggenggam tangan Naura untuk memberi kekuatan pada calon istrinya itu. Iya Mas. Tapi pikiranku sedikit terusik mendengar anak bapak itu sedang sakit parah. Kalau sampai ia dipenjara, apa yang akan terjadi pada anaknya Mas? Apa aku terlalu jahat jika masa bodoh? Naura kembali mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Kamu jangan pikirkan itu dulu. Serahkan semuanya pada Mas. Biar Mas yang akan mengurusnya. Raimon kembali menegaskan agar Naura tidak perlu memikirkan hal itu. Baiklah Mas. Aku percaya padamu. Naura percaya kalau Raimon bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ayo makan siang dulu. Kamu pasti lapar kan? Raimon mengajak Naura untuk makan siang. Aku lagi nggak selera makan Mas. Naura menolak ajakan Raimon untuk makan siang. Ia seperti tidak ada selera untuk mengisi perut. Jangan gitu sayang. Ayo makan dulu, biar kamu nggak gampang sakit. Ingat, pernikahan kita sebentar lagi. Kalau kamu sampai jatuh sakit gimana? Raimon membujuk Naura untuk mau ikut makan siang dengannya. Naura yang mendengar perkataan Raimon jadi berpikir sejenak. Raimon benar, ia harus makan untuk menambah tenaga. Ia tidak boleh lemah dan jatuh sakit, karena ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Ya udah Mas. Ayo makan. Naura akhirnya menerima ajakan Raimon untuk makan siang. Itu baru calon istri Mas yang pintar. Raimon mengelus pelan kepala Naura sambil memberi pujian padanya. Bagas menghubungi Raimon saat makan siang yang dibelinya sudah siap tersedia di ruangan Raimon. Raimon segera mengajak Naura untuk ke ruangannya setelah mendapat kabar dari Bagas. Seperti ada yang aneh dengan kedatangan Agus menemui Naura. Aku curiga ada yang tidak beres di balik ini semua. Raimon bergumam kecil saat berjalan menuju ruangannya. Aku akan meminta Bagas untuk menyelidiki orang yang bernama Agus itu. Aku merasa ada yang janggal dengan ini semua. Raimon kembali bergumam kecil yang sama sekali tidak terdengar oleh Naura. Hari ini Naura sudah mulai ngantor. Dengan begitu Raimon datang sendirian memasuki gedung kantornya itu. Kedatangannya disambut Bagas yang sudah datang lebih dahulu. Aku mau bicara padamu. Raimon berkata dengan langkah yang mantap memasuki ruang kerjanya. Mendengar bosnya itu ingin berbicara padanya, Bagas mulai mengikuti Raimon dari belakang memasuki ruang kerja bosnya itu. Ada apa bos? Bagas bertanya saat melihat Raimon sudah duduk di kursi kerjanya. Aku ada tugas untukmu. Sekarang Raimon berbicara dengan menatap ke arah Bagas yang berdiri di dekatnya. Saya siap mendengarkan perintah bos. Bagas menjawab dengan tegas.
Ia selalu siap menjalankan perintah dari atasannya itu. Aku ingin kau menyelidiki Pak Agus. Ia manajer baru di perusahaan dadiku. Selidiki dia. Aku ingin tahu siapa dia, keluarganya, termasuk orang-orang yang dikunjungi atau yang terlibat dengannya akhir-akhir ini. Raimon mengatakan perintahnya pada Bagas. Ia menginginkan segala informasi tentang Pak Agus. Siap, bos. Saya akan laksanakan sesuai perintah. Bagas menyanggupi perintah dari Raimon. Selain sebagai sekretaris Raimon, Bagas juga akan melaksanakan tugas di luar pekerjaannya sebagai sekretaris. Ia merupakan sekretaris multitalenta, bisa mengerjakan perintah apapun. Baguslah kalau begitu. Aku serahkan masalah Agus padamu. Raimon kembali berkata dan menatap Bagas dengan sumringah. Ia percaya Bagas akan dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Siap, bos. Oh ya, bos, sebentar lagi bos akan nikah, kenapa belum ambil libur juga? Bagas bertanya saat merasa heran kenapa bosnya itu belum mengambil libur juga, padahal waktu pernikahannya sudah hampir dekat. Kamu tenang saja. Mulai besok aku akan libur dulu. Dan urusan kantor aku serahkan padamu untuk beberapa hari ke depan, Raimon berkata dengan nada bahagian karena waktu pernikahannya sudah semakin dekat. Baiklah bos, percayakan saja pada saya. Kalau begitu saya kembali dulu, Bagas berpamitan pada Raimon. Ia berlalu keluar dari ruangan Raimon dan menuju ruangannya. Bagas siap untuk menjalankan perintah Raimon. Ia akan menyelidiki orang yang bernama Agus itu dengan teliti tanpa terlewatkan informasi sekecil apapun. Sepeninggal Bagas, Raimon mulai menyelesaikan pekerjaan yang bisa ia selesaikan lebih cepat. Agar pekerjaannya tidak menumpuk saat ditinggalkan libur nikah nanti. Baru mulai bekerja sebentar, pikiran Raimon mulai melayang memikirkan calon istrinya. Wajah Naura terlintas dalam pikirannya. Seakan menggoda Raimon yang mencoba berkonsentrasi. Naura sedang apa ya? Raimon bergumam sambil meraih handphonenya. Ia berniat menghubungi calon istrinya itu. Dengan cepat Raimon mulai mencari kontak Naura dan langsung menghubunginya. Halo mas. Suara Naura terdengar saat sambungan telepon Raimon terhubung. Halo sayang. Kamu lagi apa? Aku rindu banget. Raimon langsung mengungkapkan rasa rindunya pada sang wanita. Mas ini. Aku lagi siap-siap mas, mau pergi keluar. Naura berkata terus terang tentang apa yang sedang ia lakukan. Kamu mau keluar sayang? Mau kemana? Raimon kembali bertanya saat mendengar calon istrinya itu akan pergi keluar. Aku mau ke salon mas. Tadi diajak Momi. Katanya sebelum nikah harus luluran dulu biar kinclong. Hehe, Naura menjelaskan kepada Raimon dan perkataannya itu diakhiri suara tawa di akhir kalimat. Oh, kamu diajak Momi. Ya sudah kalau begitu hati-hati ya sayang. Sudah mau pergi belum? Raimon kembali bertanya apakah wanitanya itu sudah mau pergi atau belum. Bentar lagi mas. Aku mau siap-siap dulu ya. Naura menjawab apa yang ditanyakan Raimon padanya. Oke kalau begitu. Kamu hati-hati ya. Raimon memutus sambungan teleponnya setelah mendengar kata iya dari mulut Naura. Setelah sambungan teleponnya terputus, barulah Raimon melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda tadi. Raimon mulai fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk di meja kerjanya. Naura keluar dari salon bersama Adelia. Keduanya tampak cerah dan bahagia setelah perawatan. Naura terlihat glowing dan semakin memukau. Kita mau kemana lagi Ra? Kamu ada yang mau dibeli nggak?
Adelia bertanya pada Naura saat sudah berada di luar salon sambil menunggu sopirnya mengambil mobil di parkiran. "Nggak ada, Mom." Naura dengan cepat mengatakan tidak. Ia merasa sungkan jika harus dibayari Adelia terus. "Ya sudah. Kalau begitu ayo kita pulang." Adelia mengajak Naura langsung pulang. "Mommy duluan aja ya. Aku mau ketemu Kayla dulu." Naura menolak ikut pulang. Ia masih ada rencana lain yang harus dilakukannya. "Oh, kamu mau ke tempat Kayla? Biar Mommy antar saja." Adelia mengajak Naura naik mobil saat mobilnya sudah berada di depan mereka. "Nggak usah, Mom. Mommy pulang dulu saja. Naura nanti dijemput Kayla di sini." Naura kembali menolak tawaran Adelia. "Baiklah. Tapi kamu harus hati-hati ya." Adelia akhirnya memilih pulang sendiri tanpa Naura. "Iya, Mom. Mommy tenang aja." Naura kembali berkata yang meyakinkan Adelia. "Mommy pulang ya." Adelia memasuki mobilnya setelah pintu mobil dibukakan oleh sopirnya. Mobil itu mulai menjauh dan menghilang dari hadapan Naura. Naura menaiki mobil yang sudah dipesannya lewat aplikasi transportasi online. Mobil itu melaju membawa Naura ke suatu tempat yang ingin ia datangi. Akhirnya Naura sampai di tempat tujuannya. Ia sampai di salah satu rumah sakit besar yang ada di kota itu. Naura segera turun dari mobil yang ditumpanginya dan melangkah memasuki rumah sakit besar itu. "Permisi, Mbak, saya mau nanya kamar pasien." Naura bertanya pada petugas resepsionis rumah sakit. "Pasien atas nama siapa, Bu?" Petugas resepsionis itu bertanya nama pasien yang ingin dikunjungi Naura. "Saya kurang tahu namanya, Mbak. Ia anak Bapak Agus, rekan kerja saya. Anaknya sakit jantung koroner." Naura menjelaskan pasien yang ia maksud. "Oh, kalau anak Pak Agus di ruang rawat, Bu. Tinggal lurus aja, setelah itu belok kanan kamar nomor 5. Petugas resepsionis itu memberi arah menuju kamar anak Pak Agus. "Oke. Terima kasih ya, Mbak." Naura berlalu meninggalkan resepsionis. Langkah kakinya menuju ke kamar yang ditunjukkan oleh petugas itu. Naura melihat seorang anak perempuan yang kira-kira berumur 7 tahun. Anak itu tampak pucat dengan selang infus di tangannya. Melihat itu membuat Naura ikut sedih. "Mau jenguk Aisyah ya, Bu?" Seorang suster yang lewat bertanya pada Naura yang berdiri menatap ke arah Aisyah. "Ah iya, Sus. Saya teman ayahnya." Naura menjawab pertanyaan suster yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. "Kasihan Aisyah ya, Bu. Masih kecil tapi sudah diuji oleh penyakit yang dideritanya. Dia sering keluar masuk rumah sakit ini. Mungkin rumah sakit ini sudah menjadi rumah kedua baginya. Mana ibunya sudah meninggal. Jadi kalau ayahnya bekerja ia pasti sendirian di sini." Suster itu berkata panjang lebar pada Naura. Ia menceritakan kesedihan anak yang ada di hadapan mereka. Naura yang mendengar cerita suster itu jadi merasa kasihan. Ia sedih melihat apa yang dialami oleh bocah perempuan itu. "Saya permisi dulu ya, Bu." Suster itu akhirnya meninggalkan Naura yang masih setia menatap Aisyah. "Iya, Sus." Naura menjawab tanpa menoleh sedikitpun. Naura memang terusik dengan apa yang disampaikan Pak Agus saat menemuinya. Kegelisahan itulah yang membuat Naura mencari tahu secara diam-diam di mana anak Pak Agus dirawat. Mencari informasi itu tidak begitu sulit bagi Naura. Ia dengan mudah bertanya pada karyawan yang bekerja di perusahaan dedinya Raymond. Naura tidak menyangka anak Pak Agus benar sakit parah dan tidak ada keluarga yang bisa menemaninya. Naura merasa jahat jika harus memisahkan ayah dari anak yang sangat membutuhkan ayahnya.
Itu sama saja ia membuat nasib anak itu sama dengannya. Naura akhirnya memutuskan pulang setelah meletakkan buah di meja nakas samping ranjang bocah yang masih tertidur itu. Agus keluar dari gedung kantornya menuju ke tempat parkir. Ia berniat pulang lebih awal agar bisa menemani putrinya yang ada di rumah sakit. Saat berjalan menuju parkiran ia dihadang oleh beberapa orang. Agus tahu betul siapa yang menghadangnya itu. Mereka adalah polisi yang waktu itu berada di ruangan bosnya. "Anda kami tahan atas kasus tabrak lari Ibu Andini," seorang polisi berkata dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Agus. "Tunggu Pak. Saya bisa jelaskan. Saya mau ketemu anak saya dulu, anak saya lagi dirawat di rumah sakit." Agus berkata dengan wajah pucat dan agak terbata-bata. "Anda bisa jelaskan nanti di kantor polisi." Polisi itu memborgol tangan Agus dan langsung membawanya masuk ke dalam mobil mereka. Agus yang tidak tahu harus apa hanya tinggal diam dan pasrah. Ia hanya teringat pada putrinya yang sendirian di rumah sakit. Mengingat itu membuat air matanya jatuh. Kasihan putrinya yang akan menunggu kedatangannya. Mobil itu terus melaju membawa Agus ke kantor polisi terdekat tempat kasus tabrak lari itu ditangani. Sementara itu, Raimon yang masih berada di kantor langsung mendapat kabar dari pihak kepolisian. Bahwa dari hasil penyelidikan dan mencocokkan beberapa rekaman CCTV dari berbagai sumber. Akhirnya kepolisian menetapkan Agus sebagai tersangka. Dan tersangka sudah ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mendengar kabar bahagia itu membuat Raimon lega. Ia ingin langsung mengabari kabar baik itu pada Naura. Naura pasti bahagia mendengar perkembangan kasus ini, Raimon berkata sambil meraih handphonenya untuk mengabari Naura. Beberapa kali Raimon mencoba menghubungi Naura. Tapi tidak ada respon atau tanda-tanda panggilannya akan terhubung. Akhirnya Raimon memutuskan pulang dan mampir dulu ke rumah Naura.